Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Minerba. Salam lingkungan. Hijau, hijau, hijau. Nurseri, berseri, bersemi, lestari. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan tetap semangat. Di kali ini saya, Dio Wiratama, akan menjelaskan bagaimana terkait dengan pengisian form kegiatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara periode tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023 ini. Sebelumnya, setelah Bapak Ibu dapat mengakses Google Form ini sesuai dengan surat edaran Kepala Inspektur Tambang pada tanggal 3 Juni, maka Anda akan masuk ke dalam Google Form ini dan silakan isi sesuai dengan ketentuan yang ada di masing-masing. Yang pertama, Anda masukkan email saudara, kemudian nama pengisi formulir itu siapa, tidak harus Kepala Teknik Tambang, boleh bawahannya seperti ini, saya contohkan Enviro Manager, kemudian nomor ponsel pengisi formulir atau nomor HP yang bisa tersambung dengan WhatsApp. Tujuannya adalah untuk kita hubungi apabila ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dan kita konfirmasi. Lalu klik next atau berikutnya. Nah, di sini Anda masukkan data perusahaan ya secara lengkap ya, jenis komoditas, perizinan, nomor SK perizinan, luas izin operasi produksi ya. Di sini banyak, ada beberapa realisasi produksi. Nah, ini diikuti saja. Ini ada tanda bintang artinya wajib diisi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai terlewat. Oke, nah selanjutnya setelah diisi, ini isian saya adalah isian dummy. Jadi selanjutnya Anda bisa klik next atau berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah part administrasi lingkungan. Ini adalah form penilaian yang pertama. Ya, ada pertanyaan, apakah perusahaan mempunyai peraturan internal tentang perlindungan lingkungan? Apabila ya, lampirkan data pendukung yang diupload pada bagian akhir process assessment. Nah, ini hati-hati nih Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai terlewat, ya. Ini jangan sampai terlewat. Sekali lagi, kenapa? Jika Anda mengklik iya, tetapi ini tidak ada, maka kami anggap menjadi tidak, walaupun Anda sebenarnya aktualnya punya. Jadi, jangan sampai salah dalam melakukan upload dokumen. Seperti itu. Dan diberi judul yang jelas. Ini SOP tentang apa. Nah, setiap yang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus melampirkan data dukung, wajib diberi data dukungnya nanti melalui link Drive atau Google Drive atau Google Drive bebas. Nah, nanti cara uploadnya akan saya sampaikan di akhir video ini. Oke, nah ini silakan bisa disesuaikan terutama terkait dengan lampiran RKAB, sesuaikan dengan klausul yang diminta. Ya, misalkan persetujuan, berarti lampirkan persetujuan RKAB. Ya, kemudian kalau misalkan diminta untuk terkait dengan pengelolaan lingkungan ada di laporan triwulan RKAB, ya berarti klausul terkait dengan laporan triwulan RKAB. Ya, jangan diupload yang lain. Kesalahan mengupload atau ketidaksesuaian akan menyebabkan nilai yang tidak sesuai seperti itu. Oke, nah kemudian di sini ada buku tambang. Nah, buku tambang ini disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam buku tambang tersebut. Bisa menggunakan buku tambang offline, buku tambang yang masih berbentuk buku, atau bisa menggunakan buku tambang online. Jika kesulitan mengakses, maka gunakan saja buku tambang offline dan form-form yang ada di dalam perusahaan pada saat kegiatan sesuatu yang perlu diklarifikasi melalui buku tambang. Oke, nah silakan selanjutnya seperti apakah pengawas yang ditugaskan mengalami sertifikat kompetensi? Nah, ini lampirkan sertifikat kompetensinya, ya.
Jika tidak ada, maka akan mempengaruhi terkait dengan penilaiannya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan yang banyak pilihan seperti ini, ya, banyak pilihan seperti ini, Anda boleh mencentang satu atau tidak sama sekali, ya, atau mau dicentang semua. Nah, apabila dicentang semua, harus ada lampirannya dokumen, ya, yang menunjukkan bahwa itu memang sistem manajemen lingkungan sudah Anda lakukan. Oke, next kita masuk ke pengelolaan batuan penutup. Nah, di dalam pengelolaan batuan penutup, Bapak Ibu sekalian, pasti banyak yang bertanya apakah semuanya menggunakan. Nah, untuk pengelolaan batuan penutup, apabila Anda tidak melakukan pengelolaan batuan penutup, seperti di tambang dalam atau beberapa tambang lainnya, misalkan tambang mineral bukan logam dan batuan, ya, Anda klik saja yang Anda klik terkait dengan yang terbaik di sini, ya. Misalnya di sini ada, kemudian klik lebih dari dua prosedur. Nanti kami akan menyesuaikan. Jadi rekaman jawaban saudara akan kami sesuaikan dengan komoditasnya. Jadi misalnya saudara batu bara tiba-tiba mengisi semua lengkap, terus kemudian ternyata pengelolaan batuan penutupnya tidak bagus, ya nanti akan kita sesuaikan. Jadi artinya teman-teman tidak perlu khawatir, nanti Pak saya tidak melakukan pengelolaan batuan penutup, nah nanti akan kami sesuaikan nilainya. Dan kami akan lihat jenis komoditasnya, ya itu. Karena evaluator-evaluator akan menyesuaikan terkait dengan komoditas dan jenis penggalian yang dilakukan. Tuh. Baik, nah setelah isi semua untuk pengelolaan batuan penutup, kita masuk ke berikutnya terkait dengan pengendalian erosi dan sedimentasi. Ya, ini semuanya saya rasa di semua jenis komoditas itu ada. Ini kita isi semuanya dan lagi-lagi jangan lupa lampiran terkait dengan dokumen yang diminta di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah pembibitan atau nursery. Nah, untuk pembibitan ini memang ada sedikit berbeda dengan tahun lalu. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah Anda harus melampirkan SOP struktur organisasi kegiatan pembibitan apabila kegiatan tersebut dikelola sendiri. Ya. Nah, kalau misalkan dikelola oleh pihak lain, silakan Anda sesuaikan. Berarti harus ada kontrak kerjasamanya. Oke, kemudian prosedur pembibitan, bagaimana prosedur tersebut dilakukan. Nah, tolong bisa dilampirkan bukti data dukungnya. Oke, setelah semua diisi, kita masuk ke berikutnya reklamasi dan revegetasi. Nah, di sini kami berikan opsi ada tiga. Yang pertama tambang permukaan, tambang dalam, dan juga gabungan antara tambang permukaan dan tambang dalam. Ya, nah apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Kalau tambang permukaan maka Anda harus mengisi pertanyaan yang kita sesuaikan dengan yang ada di tambang permukaan. Pak, kalau saya tambangnya tambang timah misalkan atau tambang laut gitu. Bagaimana? Nah, Anda silakan klik tetap di tambang permukaan, nanti kami akan sesuaikan. Ya, kami akan sesuaikan dengan jenis komoditas saudara. Ya, sama seperti tadi pengelolaan batuan penutup. Nah, kalau di sini nanti silakan maksimalkan saja. Jawab iya, iya, iya ada, atau yang paling maksimal nanti kita akan sesuaikan. Seperti itu. Ya, jadi jangan bingung kalau misalkan Anda tambang permukaan tetapi tidak melaksanakan reklamasi dan revegetasi bentuk tanaman. Ya, kecuali kalau tambang tersebut ada misalkan di tambang laut ada terkait dengan reklamasi di daratnya. Nah, itu bisa
masuk di dalam sini. Oke. Nah, kita kembali lagi. Misalkan kalau kita tambang dalam, kita klik tambang dalam, maka pertanyaannya hanya dua ini, ya. Pertama, apakah dilaksanakan pelatihan terhadap pekerja bidang rencana pelaksanaan dan pemetaan reklamasi, lampirkan sertifikat. Kemudian, apakah lahan terganggu di permukaan, kegiatan reklamasinya sudah terlingkup ke dalam rencana pasca tambang. Nah, lampirkan capture dokumen pasca tambang yang disetujui terkait hal tersebut. Jadi, untuk tambang dalam bisa disesuaikan dua pertanyaan ini saja. Nah, kalau misalkan ada tambang dalam dan tambang permukaan, gimana Pak? Nah, kita klik ini. Nah, pertanyaannya adalah gabungan antara pertanyaan yang ada di tambang permukaan dan di tambang dalam. Seperti itu. Jadi, teman-teman sesuaikan dengan jenis komoditas dan metode penggalian yang ada di dalam kegiatan pertambangan saudara. Oke. Nah, kalau ini saya pilih tambang permukaan, misalkan, kemudian saya klik next. Ini, kemudian diisi, sesuaikan dengan apa yang ada di dalam pertanyaan ini masing-masing, ya. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, selanjutnya adalah sarana penunjang. Nah, sarana penunjang ini silahkan bisa disesuaikan dengan yang ada di area Bapak Ibu sekalian, ya, yang ada di area perusahaan pertambangan sekalian. Oke. Nah, ini silahkan bisa diisi sesuai dengan ketentuan yang ada, ya, dan juga tolong lampirkan terkait dengan dokumen-dokumen yang diminta. Selanjutnya adalah pemantauan. Pemantauan juga sama, silakan bisa diisi semuanya sesuai dengan klausul-klausul pertanyaan yang sudah ada. Kemudian kalau sudah diisi semua, kita klik next. Berikutnya adalah inovasi. Untuk inovasi, apabila dari 1, 2, 3, 4 ini Anda sekalian belum ada atau ada inovasi lainnya, bisa klik inovasi lainnya. Ya, kalaupun tidak ada sama sekali, bisa dikosongi. Jadi artinya inovasi ini adalah sesuatu yang ada tambahan terkait hal tersebut. Terkait dengan penilaian aspek perlindungan lingkungan. Inovasi ini adalah inovasi yang sudah dilaksanakan sejak 2021 sampai 2022. Rentang inilah yang dilakukan dan dibuktikan hasil kajiannya. Oke, seperti itu. Dan ini adalah akhir dari Google Form yang harus diisi. Tetapi ingat, selanjutnya Anda harus mengisi pernyataan dan memasukkan link unggahan. Nah, link unggahan dokumen saudara. Melalui apa? Link ini. Nah, link ini Bapak Ibu sekalian, Anda bisa akses, klik, ya. Nah, ini saya contohkan. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada masing-masing PIC, ya, yang bisa Anda hubungi, kemudian klik di area yang menjadi masing-masing aspeknya. Misalkan perlindungan lingkungan, silakan ini isi di aspek perlindungan lingkungan, link yang diisi seluruh data dukung dokumen tadi. Ya, ingat harus diisi di sini. Jangan dikirim via email. Ya, kalau dikirim via email itu menyebabkan tidak terbacanya. Nah, setelah dilakukan pengisian, tolong bisa diberi akses ke email ini. Ya, diberi akses, bukan dikirim. Ya, sekali lagi diberi akses, bukan dikirim. Kalau dikirim itu kami tidak tanggung bisa terbaca atau tidak. Jadi tolong diperhatikan, ini untuk mempermudah karena banyak pesertanya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa ikuti ketentuan yang ada. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti Good Mining Practice Award, aspek perlindungan lingkungan. Semoga semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lingkungan hijau, hijau, hijau.